Inspirasi Kepri. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebajikan akan memperoleh kebahagiaan, pembuat kejahatan akan menerima penderitaan. Taburlah olehmu biji-biji benih, dan engkau pula lah yang akan memetik buah-buah daripadanya. Dipetik dari Samyutta Nikaya 1 ayat 227. Selamat pagi, Sukihotu, Namo Buddhaya. Pemirsa Batan TV yang berbahagia, bertemu kembali dalam program Permata Dhamma bersama saya Pandita Dwi Prayitno dengan mengangkat tema memahami doa dalam agama Buddha. Terlepas dari usaha apa yang akan kita lakukan, doa bagi banyak orang adalah suatu hal yang sangat penting. Bahkan seringkali diyakini bahwa tanpa doa, usaha atau apa yang diharapkan tidak bisa tercapai. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk mengawali suatu kegiatan ataupun untuk mencapai apa yang diinginkan, orang selalu berdoa agar kegiatan yang dilakukan berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun, ataupun apa yang diharapkan akan bisa terkabul. Tetapi dalam agama Buddha, berdoa bukanlah meminta, tetapi melakukan puja atau menghormat. Dalam Manggala Sutta disebutkan bahwa puja cak pujanianang etang manggalamu tamang. Menghormat kepada yang layak dipuja adalah berkah utama. Saudara-saudara pemirsa Batam TV yang berbahagia, apa sih yang akan diinginkan atau dicapai oleh sebagian orang atau banyak orang? Guru Agung kita, Buddha Gautama, telah mengatakan dalam Anguttara Nikaya 2 ayat 65 dan 240 kepada perumah tangga. Oh kepala perumah tangga, ada 4 hal atau kondisi yang ingin dicapai oleh setiap orang dalam kehidupan ini. Jadi ini bagi para perumah tangga, ada 4 hal yang ingin diharapkan dalam kehidupan ini.
Apa itu? Yaitu orang ingin kaya, orang ingin terkenal atau memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Orang ingin memiliki kesehatan atau panjang umur. Orang ingin bahagia atau nanti setelah mati harapannya semoga terlahir di alam surga. Ini adalah keinginan yang wajar bagi para perumah tangga. Ya. Tetapi Sang Buddha juga mengatakan, oh para biku atau oh para perumah tangga, karena ini percakapan Sang Buddha dengan perumah tangga. Saya tidak pernah mengajarkan bahwa 4 hal tersebut bisa diperoleh dengan doa atau acayana ataupun dengan kaul atau nadar atau patana dalam bahasa lain. Jika seandainya dapat diperoleh dengan doa atau kaul atau nadar, siapakah yang tidak akan melakukannya? Ya tentu saja semua orang ingin kalau apa yang diharapkan itu hanya bisa diperoleh dengan doa, misalnya dengan membaca mantra atau membaca sutra-sutra, keinginan 4 hal tersebut bisa tercapai, ya siapa yang tidak mau? Ya. Maka Sang Buddha bagaimana cara memperoleh 4 keinginan? Yaitu orang kaya, bisa menjadi terkenal, memiliki kedudukan sosial yang tinggi, memiliki kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan. Ya, maka Sang Buddha juga berpesan, ia seyogianya menempuh jalan kehidupan yang mengakibatkan 4 hal tersebut terkabul. Jadi maksudnya membuat sebab supaya apa yang diinginkan tadi bisa terkabul. Jadi bukan semata-mata karena mantra atau karena membaca sutra-sutra keinginan tersebut bisa tercapai. Jadi yang utama adalah kita harus membuat sebab supaya apa yang diinginkan tersebut bisa terkabul. Ya, misalnya apa? Kalau kita ingin kaya, kita harus bekerja dengan rajin, bersemangat, yang dilandasi dengan keterampilan. Jadi pekerjaan itu juga memerlukan keterampilan, keahlian, dan mampu mengelola pekerjaannya itu dengan baik, sehingga bisa menghasilkan kekayaan atau materi. Setelah memperoleh materi atau memperoleh kekayaan, maka kekayaan tersebut harus bisa bermanfaat bagi orang lain ataupun makhluk lain. Ya, jadi kita menggunakan hasil dari apa yang kita peroleh, dari penghidupan kita yang kita peroleh, kemudian kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial, untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang dapat mendukung tercapainya keinginan-keinginan yang kita harapkan tersebut. Hanya dengan melakukan kebajikan, hanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang nyata dalam kehidupan ini, itulah yang akan bisa mengabulkan permintaan atau apa yang kita inginkan. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita pahami inti ajaran Buddha, yaitu perlunya memahami hukum perbuatan atau hukum karma, yaitu sebab akibat dari perbuatan itu. Jadi kita harus membuat sebab. Kalau kita ingin bahagia, ya sebabnya harus baik, kebajikan yang harus kita lakukan.
Karena tadi di awal saya memetik dari Samyutta Nikaya 1 227, sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebajikan akan memperoleh kebahagiaan, sebaliknya pembuat kejahatan akan mendapatkan penderitaan, ya, atau ya kemalangan-kemalangan dalam hidup kita. Ya. Karena itu Sang Buddha juga berpesan, taburlah olehmu benih-benih kebajikan, maka engkau pula lah yang memetik buah-buah daripadanya. Jadi kita penuh keyakinan bahwa sesuai apa yang kita tabur, maka begitulah yang akan dipetiknya. Maka Sang Buddha mengajarkan agar kita menabur benih kebajikan, ya, itu tanpa kita minta pun kita dengan sendirinya akan memetik buah kebajikan tersebut. Ya, jadi mari kita tanamkan pemahaman ini, mari kita berlatih untuk menanam kebajikan atau menabur benih kebajikan agar kita dapat memperoleh apa yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan tadi yaitu kekayaan, ya, bisa terkenal, bisa memiliki kedudukan sosial yang tinggi, bisa memperoleh kesehatan, dan bisa terlahir di alam surga. Lalu bagaimana? Apakah membaca parita atau melakukan puja sama dengan berdoa? Melakukan puja atau biasanya kita melakukan puja bakti bersama-sama, ya, itu juga bisa dikatakan berdoa, karena melakukan puja juga suatu bentuk perbuatan baik yang secara tidak langsung kita sudah melakukan perbuatan melalui ucapan, perbuatan, maupun pikiran. Coba kita renungkan ketika kita melakukan puja, diawali dengan bernamaskara. Bernamaskara itu adalah satu bentuk perbuatan. Kemudian kita membaca gatha, kita ucapkan, ya. Kemudian kita bermeditasi, ya. Itu sudah perbuatan yang dilakukan oleh pikiran. Jadi kita melakukan puja juga kita sudah melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Tetapi perlu diingat bahwa pembacaan parita, ya, di dalam parita itu tidak ada satupun parita yang berisi tentang permintaan atau permohonan sebagaimana yang kita harapkan. Jadi disinilah yang perlu kita pahami, bahwa membaca parita bukan meminta atau memohon, tetapi kita hanya membuat pernyataan. Jadi parita itu cuman berisi tentang pernyataan, ya, atau ikrar atau tekad, ya, bukan sumpah atau janji, tetapi adalah sebuah pernyataan atau tekad atau ya pengharapan lah gitu. Satu contoh yang sering kita baca dalam melakukan puja bakti, contohnya parita tisarana, ya, yaitu pernyataan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dalam kalimat tisarana di situ tercantum, misalnya kalimatnya Buddhang Saranang Gacchami, yang secara harafiah atau pemahamannya Buddhang adalah Buddha,
Buddha, saranang adalah perlindungan, gaca adalah pergi, mi adalah saya. Maka Budang Saranang Gacami diterjemahkan, aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Buddha bukan berarti kita berserah kepada Buddha, tetapi kalimat gaca itu yang perlu kita pahami. Gaca tadi artinya pergi. Pergi artinya berbuat. Ya, melakukan sesuatu. Bahwa kita tindakan kita, perilaku kita, bagaimana supaya kita terlindung oleh perilaku kita. Jadi sesungguhnya aku berlindung kepada Buddha, ya. Artinya di sini perilaku kita harus sesuai dengan pesan-pesan Buddha yang dalam hal ini adalah Dhamma. Tadi misalnya Dhammang Saranang Gacami, kita berlindung kepada Dhamma, artinya mengikuti apa yang terdapat di dalam Dhamma. Tentu saja kalau kita hidup sesuai dengan Dhamma, kita akan terlindung. Ya, ini adalah parita perlindungan. Dengan demikian, kita harus paham bahwa berlindung kepada Buddha bukan berarti kita pasrah atau berserah diri kepada Buddha tanpa ada action, tanpa ada perbuatan. Asal kita membaca parita, misalnya Budang Saranang Gacami, tidak secara otomatis kita sudah terlindung dari Buddha. Ya, inilah yang harus kita pahami, bahwa kita harus melakukan kebajikan. Ya, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ramadan telah tiba, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan untuk mempererat kebersamaan. Jadikan momen Ramadan lebih bermakna dengan menyampaikan ucapan spesial kepada keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Indahnya Ramadan bersama Batam TV. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan. Saatnya kita memperkuat iman dengan ilmu yang mencerahkan. Batam TV bersama Stai Ibnu Sina Batam menghadirkan Lentera Ramadan Jilid 6, sebuah program kultum spesial yang menemani Anda menjelang berbuka puasa sesaat sebelum azan maghrib berkumandang. Menyajikan tausiah singkat penuh hikmah, mengajak kita menjadi pribadi yang lebih baik di bulan yang suci ini. Jangan lewatkan Lentera Ramadan Jilid 6 setiap hari di Batam TV menjelang berbuka puasa.
Lentera Ramadan, cahaya ilmu, terangi iman. Ya, terima kasih para pemirsa Batam TV yang berbahagia. Masih bersama kami dalam program Permata Dhamma dengan tema memahami doa dalam agama Buddha. Tadi saya jelaskan tentang parita tisarana. Sekarang ada parita yang menolak mara bahaya. Apakah kita bisa terhindar dari setelah membaca parita itu bisa terhindar dari mara bahaya? Ini juga harus kita pahami. Namanya abhaya parita. Ya. Jadi abhaya parita ini isinya adalah untuk menolak mara bahaya. Kurang lebih isinya semoga tanda-tanda jelek, hal-hal yang tidak mengenakan, si pembawa malapetaka dan mimpi-mimpi buruk yang tidak dikehendaki. Berkat kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha, semoga semuanya lenyap. Apakah yang bisa menolak mara bahaya? Ini juga jangan sampai dipahami, ya, hanya kita membaca parita itu, terus parita itu merasa ampuh atau mujarab, sehingga kita terhindar dari mara bahaya. Parita itu harus kita renungkan, ya, dan perbuatan merenungkan parita-parita abhaya parita itulah yang perbuatan kebajikan itulah yang akan bisa menghindarkan kita dari segala mara bahaya. Demikian juga parita-parita yang lain, seperti Parita Karaniya Metta Sutta. Ini parita yang populer, yang sering dibaca dalam puja bakti. Ya, saya akan sedikit cerita tentang latar belakang Parita Karaniya Metta Sutta. Pada zaman kehidupan Sang Buddha, para biku, siswa-siswa Sang Buddha ketika akan melaksanakan wasa, yaitu melatih diri bermeditasi di musim hujan selama 3 bulan, maka para biku ini memohon petunjuk, memohon arahan kepada Sang Bhagawa atau Sang Buddha. Di mana kira-kira kita bisa bermeditasi dengan baik, dengan tenang. Maka di situ Sang Buddha mengarahkan para biku, seharusnya kalian bisa melatih atau bermeditasi di tempat-tempat yang sepi. Nanti itu Sang Buddha menunjukkan tempat yang baik, yaitu di lereng pegunungan Himalaya. Sejumlah 500 biku disarankan untuk melatih diri di pegunungan itu, ya, untuk melaksanakan meditasi selama musim wasa. Berangkatlah para biku ke hutan lereng pegunungan Himalaya. Sesampainya di pegunungan itu, ternyata kedatangan 500 biku, wah itu kan banyak sekali ya. Sehingga makhluk-makhluk di hutan itu merasa terganggu. Wah, ini siapa kok mereka pada datang ke sini untuk menempati tempat tinggal saya. Saya merasa terganggu ini. Saya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ya, itu para dewa atau makhluk-makhluk yang ada di hutan itu merasa terusik, menganggap bahwa rumahnya atau tempat tinggalnya diganggu. Sehingga para makhluk-makhluk itu membuat onar atau membuat bisa merubah dirinya untuk berubah menjadi hal-hal yang menakutkan.
suara-suara yang mengerikan. Ya. Dengan suara-suara yang mengerikan maupun menampakkan wajah-wajah yang menakutkan, maka para biku itu ya akhirnya di dalam meditasinya ya tidak tenang, merasa takut juga. Karena masih merasa takut itulah sehingga tidak melaksanakan meditasi dengan baik, akhirnya kembali kepada Sang Buddha. Ya, setelah bertemu kembali dengan Sang Buddha, oh kenapa kok kamu kembali, ada apa? Maka diceritakan, oh Sang Bhagawa, ternyata di hutan itu banyak makhluk-makhluk yang mengganggu. Apakah tidak ada tempat yang lain yang bagus untuk bermeditasi? Sang Buddha mengatakan, oh tidak ada. Kamu harus bisa mengatasi rasa ketakutanmu. Maka Sang Buddha memberikan parita, perlindungan untuk mengatasi rasa takut itu. Sehingga Sang Buddha memberikan parita karaniya metta sutta itu untuk dilantunkan. Parita karaniya metta sutta itu juga memuat sifat-sifat luhur yang harus dikembangkan. Namanya aja metta, yaitu apa yang harus dikembangkan? Cinta kasih kepada semua makhluk. Nah, inilah yang harus dipraktekkan, ya. Maka setelah kamu nanti kembali ke sana, maka bacalah, lantunkanlah parita karaniya metta sutta ini supaya kamu bisa mengatasi rasa ketakutan itu. Nah, ternyata setelah dibekali dengan parita karaniya metta sutta itu, maka kembalilah para biku, karena kebetulan puasa kan selama 3 bulan, itu baru bulan pertama, sehingga masih ada 2 bulan lagi untuk melanjutkan masa puasa itu. Sehingga kembalilah para biku sejumlah 500 tadi untuk kembali ke tempat pegunungan Himalaya itu. Setelah kembali, maka para dewa juga terkejut. Masih berani kembali lagi. Apa yang akan dilakukan? Nah, sebelum melaksanakan meditasi, maka para biku itu melantunkan parita karaniya metta sutta itu untuk mengembangkan cinta kasih. Ya. Setelah mendengar parita atau mendengar lantunan dari parita itu, ternyata para dewa itu juga merasa tidak digusur atau tidak disuruh pergi. Tetapi sesungguhnya parita itu adalah untuk mengajak bersahabat. Nah, karena maksudnya para biku itu adalah baik untuk bisa bersama-sama mencapai kehidupan yang tenang, ya, selalu ingin mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk, maka para dewa atau makhluk-makhluk yang tinggal di situ itu merasa dipedulikan. Oh, ternyata para biku ini juga memiliki sifat yang baik. Saya terasa nyaman bersahabat dengan mereka. Nah, setelah para makhluk itu memahami maksud para biku itu, bahwa diajak bersahabat, mengembangkan cinta kasih sama makhluk, sehingga para makhluk itu yang tadinya mengganggu, sekarang malah senang. Akhirnya makhluk-makhluk itu malah ikut menjaga pelaksanaan meditasi. Ya, dengan demikian para biku itu bisa melaksanakan meditasi dengan baik. Demikianlah pesan-pesan atau yang terkandung dalam parita itu bukan meminta, tetapi adalah ajakan kepada semua makhluk. Maka saya akan simpulkan dari doa ini bahwa melakukan puja atau puja bakti dengan membaca parita-parita dan meditasi sesungguhnya untuk
mengkondisikan agar pikiran kita selalu baik. Pikiran yang baik akan menyebabkan ucapan dan perbuatan yang baik. Perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan badan jasmani akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Jadi dengan demikian, semua perbuatan baik yang dilakukan oleh pikiran, ucapan, dan perbuatan itulah doa di dalam agama Buddha. Demikian, semoga para pemirsa senantiasa berbahagia. Sabi sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Batam TV, inspirasi Kepri.